Halo, welcome back to Mitra Sepak Bola guys. Dan di video kali ini kembali ada sajian informasi dari sepak bola Indonesia. Setelah lebih dari 40 hari gua absen untuk membahas sepak bola Indonesia karena ada gelaran Piala Dunia 2026 dan gua fokus dulu di Piala Dunia. Akhirnya setelah Piala Dunia selesai, gua tentunya akan kembali menyajikan sebuah sajian informasi dari sepak bola Indonesia. Meskipun mungkin ini ada beberapa berita yang sudah ketinggalan, tapi ya nggak apa-apa lah ya, karena tentu saja mungkin masih ada teman-teman yang tertarik untuk mendengarkan sajian informasi ini. Untuk sajian informasi pertama Liga Indonesia setelah Piala Dunia, gua akan menyajikan bagaimana update transfer dari Persija Jakarta yang kemarin baru saja mengumumkan rekrutan anyarnya seorang penjaga gawang timnas Indonesia, yaitu Nadeo Argawinata dari Borneo FC Samarinda. Dan selain Nadeo, ini total ada 10 pemain yang sudah didatangkan oleh Macan Kemayoran di bawah asuhan coach Shin Taeyong asal Korea Selatan. Jadi akan gue bahas di video ini tentunya teman-teman ya. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like videonya. Teman-teman, mari kita mulai saja ya. Dan selain ada transfer in, juga nanti ada transfer out yang akan mungkin sedikit gua singgung, serta ada pemain-pemain yang bertahan. Kita awali langsung dari Nadeo Argawinata ya. Ini adalah penjaga gawang timnas Indonesia yang tentunya sudah mungkin semua pencinta sepak bola Indonesia tahu dengan penjaga gawang ini, tahu dengan kualitasnya gitu ya, tahu dengan bagaimana dia menjaga gawang baik itu bagi timnas maupun bagi klubnya. Musim kemarin tampil luar biasa bersama dengan Pesut Etam, tampil full selama 34 pertandingan atau selama satu musim tak tergantikan, dan ban kapten melilit di tangannya, kemudian berhasil membawa Borneo FC Samarinda finish di peringkat kedua. Performa yang luar biasa tentunya, dan Borneo sempat memperpanjang kontrak dari Nadeo Argawinata, tetapi Nadeo akhirnya berlabuh ke Macan Kemayoran untuk musim depan. Nadeo sendiri adalah penjaga gawang 29 tahun dan musim kemarin dia kebobolan 31 gol dari 34 pertandingan ya. Kemudian dia juga melakukan sebuah clean sheet sebanyak 12 kali. Performanya luar biasa. Banyak saves penting yang ditampilkan oleh Nadeo Argawinata di musim kemarin. Jadi salah satu penjaga gawang terbaik yang dimiliki oleh Indonesia sejak beberapa musim terakhir, dan bahkan kemarin dia mendapatkan penghargaan sebagai penjaga gawang terbaik. Jadi Nadeo Argawinata adalah penjaga gawang yang akan memperkuat Macan Kemayoran, dan Macan Kemayoran ini mendapatkan berarti sekarang atau memiliki 4 penjaga gawang elit teman-teman. Ada Andri Tani yang memperpanjang kontraknya, ada Akil Safik yang juga didatangkan ya sejauh sebelum Nadeo, kemudian juga ada Cyrus Margono. Nah, Nadeo Argawinata sendiri ini masih tentunya dipercaya ya sebagai penjaga gawang dari timnas Indonesia, dan di Persija Jakarta juga ini akan dilatih oleh ex pelatih timnas Indonesia, yaitu Sintayong. Jadi akan kembali bekerja sama, dan gua rasa sih Nadeo Argawinata mungkin akan menjadi pilihan utama bagi Persija Jakarta musim depan ya. Dan ya meskipun memang tergantung dari performanya juga nanti, tapi gua rasa ini Nadeo dengan usia yang masih 29 tahun dalam usia emas, kemudian kepercayaan diri yang tentunya sangat tinggi, dengan performa luar biasa yang ditunjukkan dalam beberapa musim terakhir, musim depan dengan Persija Jakarta sih menurut gua akan lebih gacor ini Nadeo. Oke teman-teman, itu untuk penjaga gawang ya, ada Nadeo Argawinata, dan tadi gua udah singgung Akil Safik, nanti kita bahas di tentunya pembahasan berikutnya, karena ini ada Detan dulu nih. Ada Victor Detan, pemain muda dari PSM Makassar sebelumnya yang didatangkan oleh Sintayong. Ini juga pernah bekerja sama nih dengan Sintayong di timnas Indonesia, karena Detan pernah beberapa kali dipanggil oleh Garuda ya untuk menjadi bagian dari skuad Indonesia saat itu di Piala AFF juga. Nah, Victor Detan tampil luar biasa juga kemarin bersama dengan PSM Makassar. Di musim kemarin dia mencatatkan 24 pertandingan, 2 gol dan 2 assist. Kemudian di beberapa musim sebelumnya juga dia tampil reguler, dan Victor Detan ini adalah pemain yang sangat eksplosif ya. Pergerakannya begitu cepat, kemudian dia juga punya akurasi umpan yang bagus. Kemudian dia adalah pemain yang memang usianya masih sangat muda, tapi secara pengalaman main di kasta tertinggi sepak bola Indonesia dia sudah punya gitu ya. Jadi sudah punya pengalaman, artinya ini adalah pemain yang tentunya mungkin tidak bisa diragukan lagi, yaitu kualitas dan juga pengalamannya. Victor Detan datang ke Macan Kemayoran untuk musim depan. Dan berikutnya ini ada nama yang sudah tidak asing di telinga masyarakat Indonesia, ada Pratama Arhan.
24 tahun usianya saat ini, musim kemarin main di Liga Thailand bersama dengan True Bangkok United dan memang secara performa di Liga Thailand tidak terlalu mentereng mungkin ya, dengan total hanya 20 kali main, 9 kali main di musim kemarin dan 11 kali main di musim kemarinnya lagi. Dan Pratama Arhan juga sempat dilanda cedera gitu ya, diterpa cedera jadi belum kembali ke performa terbaiknya. Nah, harapannya datang ke Persija apalagi dilatih oleh pelatih yang selalu mempercayakannya di timnas Indonesia yaitu Sintayong ya. Diharapkan Pratama Arhan kembali mendapatkan menit bermain, kembali mendapatkan sentuhan terbaik dan tentunya bisa kembali ke timnas Indonesia. Tapi menarik nih di Persija Jakarta, 3 back kirinya ini back timnas semua nih, Pratama Arhan, Doni Tripamungkas dan juga ada seorang Sain Patinama. Ini tinggal nanti bagaimana coach Sintayong ini akan meramu ketiganya dan juga tentunya menciptakan sebuah sistem permainan yang bagus. Tinggal kita nantikanlah bagaimana coach ini akan meramu Persija Jakarta untuk musim depan dengan pemain-pemain berkualitas yang dimiliki. Akil Safik, nah ini yang tadi gua singgung ya, Akil Safik datang ke Persija Jakarta. Ini ada Nadeo, ada Akil Safik, ada Andri Tani yang bertahan, ada Cyrus Margono. Persija Jakarta di posisi penjaga gawang dihuni oleh penjaga gawang berpengalaman dan juga tentunya punya nama yang cukup besar gitu ya, apalagi Nadeo tadi sudah kita singgung. Akil Sapik 27 tahun usianya, kemudian 4 musim main di Bayangkara sebelumnya, bahkan ketika Bayangkara turun ke kasta kedua, Akil Sapik ada di sana. Kemudian musim kemarin menunjukkan performa luar biasa dengan 30 kali main dan menyelamatkan gawang dari Bayangkara ini di momen-momen krusial dengan penyelamatan-penyelamatan yang begitu menawan. Kemudian di musim 2023-2024 dia juga main 16 kali, jadi cukup reguler dia di setiap musimnya. Nah, itu untuk pemain lokal teman-teman ya. Kita beralih ke pemain asing biar cepet gitu ya. Durasi videonya tidak terlalu panjang, kalian juga tidak bosan mendengarkannya. Nah, ini pemain asing yang didatangkan ada dari Korea Selatan nih, ada Kwon Chanhon ya, 32 tahun usianya, posisinya adalah bisa sayap kanan, sayap kiri atau gelandang serang. Mungkin kalau musim lalu ini ditempati oleh Alano 5 gitu ya. Nah, sekarang ada Kwon Chanhon, ini adalah pemain berpengalaman dan juga punya kualitas, pernah juga membela timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2022 ya, dan saat itu dia juga tampil ketika menghadapi Ghana, artinya punya pengalaman nih di level internasional. Kemudian akan dilatih oleh Sintayong yang juga sama dari Korea Selatan, secara komunikasi mungkin tidak akan menjadi masalah. Kemudian selain di level internasional, ada di level klubnya juga tampil luar biasa gitu ya. Kemudian hampir tampil reguler di setiap musimnya bersama dengan klub-klub yang ia bela. Klub terakhir sebelum Persija dia bermain untuk Jeju, dan juga dia punya pengalaman juara bersama klubnya ketika mengantarkan Jeonbuk Hyundai menjadi juara Liga Korea di tahun 2025. Korea Selatan maksudnya. Oke, jadi ini adalah pemain berpengalaman dan juga punya pengalaman main di Eropa ya, di Bundesliga, Liga Jerman, kemudian di Ligue 1 Prancis. Di Ligue 1 dia tampil reguler bersama dengan Dijon FC, kemudian di Bundesliga dia tampil reguler bersama dengan Freiburg. Jadi luar biasa. Kwon Chan Hon ini pemain yang tentunya akan menjadi andalan bagi Coach Sintayong untuk musim depan, dan kita nantikan akan seperti apa kiprahnya. Nah, ini ada pemain berikutnya masih dari Asia Timur ya. Dari Jepang ada Kyohei Yoshino, 31 tahun usianya, posisinya adalah gelandang ya, tapi atribut bertahannya cukup oke, jadi bisa juga main di center back. Oh, ya, center back, gelandang bertahan, gelandang tengah, ya oke lah gitu ya. Beberapa posisi dia bisa versatile lah. Pemainnya cukup berpengalaman gitu ya, apalagi main di Asia Timur dia sudah sangat berpengalaman dengan ada 114 kali total main dia bersama dengan J1 League gitu, atau main di J1 League gitu ya. Di kasta tertinggi Liga Jepang dia main sebanyak 114 kali, di kasta keduanya dia main sebanyak 93 kali, kemudian pernah main di Liga Korea Selatan, liga utamanya ya, main sebanyak 46 kali. Jadi sangat berpengalaman di kompetisi dan juga di sepak bola Asia Timur. Kemudian sebelum gabung ke Persija dia juga membela klub besar yaitu Cerezo Osaka, dan dia adalah pemain yang tampil reguler di setiap musimnya gitu ya bersama dengan klub yang dibela. Itu tadi pemain asal Jepang, Kyohei Yoshino. Berikutnya, ini ada pemain-pemain yang didatangkan oleh Coach Sintayong untuk Persija Jakarta musim depan, itu banyak dari Eropa Timur ya, dari Balkan lah.
Yang pertama nih ada Stepan Lončar, ini 29 tahun, pemain asal Bosnia Herzegovina. Dia adalah pemain yang sangat fantastis secara harga ya, 20 miliar. Kemudian posisinya itu gelandang, defensive midfield bisa, kemudian central midfield bisa ya, pokoknya dia adalah main tengah gitu ya. Mungkin untuk menjadi teman duet dari Fabio Calonego yang kontraknya diperpanjang gitu ya. Nanti kita bahas juga Fabio Calonego. Ini seorang Stepan Lončar juga banyak sekali mendapatkan gelar bergengsi gitu ya. Juara Liga Polandia pernah, kemudian juara Liga Hungaria pernah, dan pernah main di UEL, UCL, kemudian UCL kualifikasi juga pernah. Jadi pemain yang sangat berpengalaman main di Eropa, dan tentunya ini juga dibutuhkan pengalamannya untuk bisa tampil luar biasa bersama dengan Persija di Liga Indonesia musim depan. Usianya 29 tahun, jadi masih sangat oke teman-teman. Dan sebelum pindah ke Persija Jakarta, dia main di Liga Kroasia bersama dengan NK Instra. Dan di timnas Bosnia Herzegovina sendiri dia sudah mendapatkan caps bermain ya sebanyak 11 kali, termasuk di Nation League, kemudian kualifikasi Euro, kualifikasi Pildun gitu ya, dan datang ke Persija di kontrak 2 tahun. Ini tentunya akan sangat menarik untuk kita nantikan ya, dengan harga 20 miliar akan seperti apa permainannya. Oke, berikutnya kembali datang dari Balkan teman-teman ya. Ini ada dari Serbia, ada Radovan Pankov, 30 tahun usianya, posisinya adalah pemain bertahan, center back bisa, right back bisa ya. Jadi cukup versatile pemain-pemain yang didatangkan oleh Persija Jakarta ini. Radovan Pankov sendiri pemain yang sangat berpengalaman di Eropa ya, pernah main di UCL, pernah main di UCL, pernah main di UEL, pokoknya di kompetisi Eropa dia beberapa kali pernah mencicipi gitu ya. Kemudian juga berpengalaman membawa klubnya juara gitu ya, ketika juara bersama dengan Liga Serbia sebanyak 4 kali, kemudian di piala domestiknya juga dia beberapa kali mendapatkan gelar juara, termasuk di luar Serbianya ya gitu, ada di Polandia, ada di Siprus. Dan sebelum ke Persija Jakarta dia bermain untuk klub Polandia yaitu Legia Warsawa, dan 3 musim dia tampil di sana secara reguler dan dikontrak oleh Persija Jakarta untuk 2 tahun ke depan. Uh, Banyak sekali pemain-pemain yang didatangkan oleh Persija ini, pemain yang atributnya bertahan ya. Kita tahu lah Sintayong ini selalu bisa menguatkan dulu pertahanannya untuk kemudian bermain dengan defense counter. Meskipun kemarin dia berbicara bahwa dia akan main menyerang, tapi kita tahu lah karakter dari Sintayong ini adalah permainan yang pragmatis. Kemudian berikutnya ya itu ada Dennis Kollinger, ini usianya 32 tahun, asal Kroasia, lagi-lagi dari Balkan gitu ya. Tapi dia adalah pemain kelahiran Jerman, posisinya center back teman-teman, pemain bertahan lagi nih. Sebelum ke Persija Jakarta dia main untuk klub dari Liga Kroasia yaitu Lokomotiva Zagreb. Kemudian dia punya penampilan yang sangat banyak di Liga Kroasia ya, 257, artinya dia sangat berpengalaman main di Liga Kroasia. Kemudian ada beberapa klub juga yang pernah ia bela di Liga Kroasia gitu ya, jadi bukan hanya satu. Kemudian dia juga pernah tampil di luar Liga Kroasianya yaitu di Liga Denmark, Liga Romania juga pernah kalau tidak salah. Kemudian dia juga dikontrak oleh Persija Jakarta ini selama 2 tahun, jadi rata-rata 2 tahun kontrak yang ditawarkan oleh Persija Jakarta. Dan ini berikutnya teman-teman ada Kerim Memija, ini adalah back sayap asal Bosnia Herzegovina, usia 30 tahun, lagi-lagi dari Balkan yang didatangkan oleh Persija Jakarta. Pemain berpengalaman ini teman-teman, ini sudah punya 20 caps bersama dengan Bosnia U21. Meskipun belum ke senior, tapi kita tahu lah Bosnia U21 levelnya sudah Eropa tentunya, jadi bisa dibilang ini adalah pemain yang punya kualitas gitu teman-teman ya. Sebelum ke Persija Jakarta dia main untuk Zrinjski Mostar di Liga Bosnia itu sendiri, dan dia sudah membela klubnya itu selama 5 tahun sejak tahun 2021 gitu ya, atau musim 2021-2022, dan tampil reguler, kemudian pernah juga mencicipi UCL, UEL kualifikasi, kemudian UCL kualifikasi. Jadi back sayap yang bisa main di kiri, main di kanan, ini tentunya sangat dibutuhkan oleh Persija Jakarta. Nah, kontraknya juga 2 tahun, teman-teman. Jadi itu teman-teman ya, bagaimana pemain yang didatangkan oleh Persija Jakarta ini adalah pemain-pemain yang sekali lagi teman-teman atributnya ini bertahan gitu ya, atribut bertahan, kemudian ada juga penjaga gawang gitu. Jadi Sintayong ini seperti yang kita tahu lah, selalu bermain pragmatis ketika menangani timnas Indonesia, jadi mungkin menangani Persija Jakarta juga tidak akan jauh berbeda gitu ya, meskipun dia bilang akan main dengan sepak bola yang menyerang. Untuk pemain yang bertahan itu ada Andre Tani, kemudian ada Witan Sulaiman. Ini Witan sudah tahu lah bagaimana kualitasnya ditangani oleh seorang Sintayong. Jadi Sintayong menginginkan Witan untuk kembali bekerja sama dengan dirinya, jadi dia dipertahankan. Ada juga Fabio Calonego yang sampai video ini dibuat masih menjadi satu-satunya pemain yang dipertahankan oleh Persija Jakarta dari gerbong musim lalu. Gustavo masih ada kontrak ya dengan Persija, jadi tidak terhitung dia diperpanjang kontraknya atau
bertahan karena memang dia masih ada kontrak gitu ya. Kemudian ada Excel Runtukahu ya, itu untuk pemain-pemain yang bertahan teman-teman. Nah, pemain yang pergi itu ada Hansa Muyama, Hanif Syahbandi, ada Riko Simanjuntak, Rio Matsumura, Aditya Warman dan juga Ibrahim Horela, itu yang sementara teman-teman ya. Ya Hansamu mungkin ingin mendapatkan tantangan baru di klub lain, Hanif juga sudah lama di Persija, mungkin ingin cari tantangan baru, kemudian Riko pun begitu, usia sudah tidak muda lagi, sudah banyak pemain yang tentunya bisa untuk menggantikannya di Persija, apalagi kemarin dia dipinjamkan ke Sleman. Dan Rio Matsumura pun begitu ya, mungkin sudah tidak klop lagi dengan Persija, jadi sehingga dia harus mencari klub baru untuk tentunya tetap menjaga menit bermainnya. Aditya Warman Ibrah ke Borneo, dan ini bersamaan dengan datangnya Nadeo ke Persija. Nah, pemain yang dari musim lalu ini belum ada kejelasan ya, ada Van Basten Sousa dan juga Paulo Ricardo. Ini gua belum dapat infonya, nasibnya akan seperti apa untuk musim depan, apakah tetap di Persija atau di loan atau di akhiri kontraknya. Gua nggak tahu atau tidak diperpanjang kontraknya gitu ya. Jadi gua belum tahu nih untuk info dari Van Basten Sousa dan juga Paulo Ricardo. Nanti akan diupdate tentunya di video berikutnya teman-teman. Nah, untuk Persija Jakarta mungkin segitu dulu teman-teman. Ini gue cepat-cepat bikin videonya karena gue udah nggak sabar untuk bahas Liga Indonesia dengan persiapan yang segini minimnya gitu ya teman-teman. Mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang juga mungkin tidak maksimal, dan juga ini suara yang agak bindeng gini ya karena gue baru saja sembuh gitu ya setelah begadang 40 hari akhirnya tumbang juga gitu ya, selama 2 hari ke belakang gue nggak bikin video apa-apa. Jadi mohon maaf teman-teman dengan keburu-buruan ini gitu ya, persiapan yang sangat minim, dan gua sudah gatel pengen upload video gitu ya. Teman-teman terima kasih, jangan lupa kritik, saran dan masukannya. Kita jumpa lagi di video berikutnya.